ini kalau saran saya kalau ini, jadi tadi Pak Bupati saya bilang ya kalau kami bisa mengkomunikasikan soal penggunaan bibit. Hasilnya lebih besar-besar ya? Ini tanpa pupuk sama sekali. Tanpa pupuk sama sekali? Oh, tanpa pupuk sama sekali? Nanti akan dicoba dengan pindahkan. Jadi kayak penyertaan, nah itu nanti bisa berbentuk badan usaha milik desa bersama sebenarnya. Jadi BKAD ini musyawarah desanya, baru nanti lembaganya badan usaha milik desa bersama. Jadi kalau misalnya 10 desa nih beli traktor. Ini sebenarnya merupakan kebun percontohan untuk petani. Terus terang saya juga terkejut tadi saya diskusi dengan para petani, Pak Desa, kelompok tani. Mereka mengatakan bahwa pola tanam seperti ini baru pertama kali. Jadi selama ini atas bimbingan Bu Dewi dari pengusahanya, dari AKTI, ada Pak Dandim juga. Saya pikir ini menjadi contoh baik gitu kan, walaupun belum luas, baru 2 hektar, tapi masih ada ditanamin lain. Tetapi ada potensi sebenarnya 2 desa ini hampir 1000 hektar. Jadi kalau selama ini mereka menanam jagung adalah untuk konsumsi, jadi untuk rumah tangga, untuk ternak, tetapi tidak diusahakan dalam bentuk kebutuhan industri. Dan bibitnya pun sebenarnya adalah bibit jagung lokal yang sebenarnya tidak cocok untuk kebutuhan industri karena panennya juga kecil. Dan ini harapannya dengan memperkenalkan pola tanam yang modern ke depan sehingga Sumba Tengah ini bisa menjadi lumbung pangan khususnya untuk jagung dan padi. Jadi kemarin juga menyongsong dari apa yang disampaikan oleh Presiden untuk bagaimana kalau Sumba ini mempunyai food estate. Jadi ini sebagai kontribusi dari masyarakat atas bimbingan Bu Dewi dari AKTI, ada Pak Dandim di sini, dan kami dari Kementerian Desa mencoba untuk mendorong bagaimana dana desa melalui badan usaha milik desa berkontribusi. Saya rasa itu. Terima kasih. Pengembangan ke depan seperti apa Pak Dinjas? Rencana pengembangannya? Saya merasa bahwa kalau petani itu kan harus dikasih contoh dulu sehingga mereka bisa tahu, sehingga nanti mereka bisa mengembangkan. Dari awal mereka berdebat bahwa secara tradisional mereka tidak pernah menanam dengan pola semacam ini, dan ke depan harapannya mereka bisa mengembangkan lahan-lahan masing-masing, dan Bu Dewi udah siap akan membeli berapapun jagung mereka karena kebutuhan industri untuk jagung masih cukup besar dan potensinya masih cukup luas, ribuan hektar. Dan yang menarik adalah bahwa lahan ini tidak pernah diusahakan sama sekali selama ini, jadi semacam lahan tidur, dan ini bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka sehingga kemiskinan di Sumba Tengah khususnya ini bisa menurun. Ya, cukup ya. Terima kasih. Sedulur, kita sedang bersama Wakil Ketua DPRD Sumba Tengah, Bapak Unel, Bapak Unel. Kita tadi lihat panen jagung 2 hektar dan rencana pengembangannya 1000 hektar. Dan di sini sudah mulai akan diintegrasikan antara pasar, pemerintah daerah dengan masyarakat. Saya kira di Kabupaten Cirebon bisa lakukan hal yang sama. Gimana caranya Cirebon bisa meningkatkan produktivitas jagung. Bukan hanya jagungnya saja, bagaimana jagung dan peternakan bisa kita integrasikan dalam satu pengembangan produk unggulan kawasan. Belajar dari Sumba Tengah, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Insya Allah Cirebon lebih maju lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini agak lumayan besar ya, hanya beginilah jadinya. Tanpa dipupuk buat bawah, tanpa dipupuki makanya jadinya begini. Nanti yang rencana pengembangan kita bahas di sini. Nanti ke belakang. Pokoknya sampai Tadi kalau sekarang itu yang
Sedulur, ini adalah kawasan food estate-nya Bapak Presiden Jokowi di Kabupaten Sumba Tengah. Kita sukseskan program nasional agar Indonesia swasembada pangan untuk Indonesia yang lebih baik. Kabupaten Cirebon kira-kira ke depan akan membuat hal yang serupa. Kita ingin memastikan Kabupaten Cirebon akan menjadi lumbung pangannya Jawa Barat. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita lihat strategi teman-teman pemerintah daerah dan kolaborasi dengan seluruh masyarakat untuk Cirebon dan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Con